Tapi walaupun dinyatakan negatif COVID, istirahat dan menjaga protokol kesehatan. Betul nggak? Hai, nama saya Sri Vera Tristianti, tapi saya lebih suka dipanggil Tris. Kebetulan saya wira swasta, khususnya di bidang fashion dan souvenir. Souvenirnya di daerah mana? Yaitu di daerah Cirebon, souvenir Cirebonan. Hai Bu Tris, sebagai seorang wira swasta, boleh ceritain di bidang usaha apa saja yang Bu Tris geluti saat ini? Saya wira swasta di bidang fashion dan souvenir, khususnya handicraft di daerah Cirebon. Apa yang menjadi titik awal atau yang mendorong Bu Tris pada saat memutuskan menjadi seorang wira swasta di bidang fashion dan souvenir di Cirebon? Awalnya saya kan nggak bisa diem, dari muda sampai sekarang nih selalu bekerja, selalu berkreasi apapun itu, baik di dunia seni ataupun pekerjaan. Nah, setelah menikah saya tidak boleh bekerja, tapi karena tidak bisa diam, akhirnya saya memutuskan untuk berwira swasta. Ya, waktu dulu sih di fashion ya, karena saya suka desain. Akhirnya kita punya beberapa butik, tapi berjalannya waktu karena perkembangan zaman, ada online dan lain-lain, persaingan ketat nih gitu. Jadi persaingan ketat, akhirnya apa ya yang harus saya itu berpindah gitu. Tapi tetap sih dunianya dunia fashion, kesenangan saya juga gitu. Akhirnya saya berpindah ke dunia seni. Karena saya mencintai budaya Cirebon, baik tari ataupun seni, akhirnya saya berpikir gimana caranya mengangkat budaya Cirebon melalui produk, yaitu misalkan kebetulan saya suka batik, akhirnya saya membuat batik, membuat kaos. Dengan di kaos itu kan bisa kita berimajinasi melalui kaos atau berpromosi melalui kaos dengan gambar-gambar tarian topeng itu, atau tempat-tempat wisata itu melalui kaos, yaitu Kiriku Kaos Sewong Cirebon. Itu salah satu brand saya di Cirebon. Nah, yang kedua, Cirebon Exotic itu khususnya saya di bidang souvenir kayak gantungan kunci, pensil-pensil yang berbentuk topeng Cirebonan. Nah, itu salah satu, menurut saya itu salah satu daya tarik wisatawan baik lokal ataupun di luar untuk membeli handicraft kami. Tentunya sebagai seorang pebisnis yang aktivitas cukup padat dan pastinya sering keluar kota, bagaimana cara Bu Tris tetap menjaga kondisi kesehatan terutama di saat pandemi seperti sekarang? Kesehatan ya, kalau kesehatan kebetulan saya senang banget memakan sayuran, buah-buahan, itu rutin saya makan. Dan secara rutin juga saya melakukan aktivitas khususnya olahraga itu seminggu 3 kali. Saya pasti itu olahraga untuk menjaga kesehatan saya. Di samping itu, protokoler kesehatan itu tetap harus dijaga, seperti rajin mencuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker. Itu selalu saya konsen dengan hal itu. Nah, tapi ada kejadian yang tak terduga nih, entah dari mana, mungkin kebetulan saat itu kegiatan saya banyak banget, banyak keluar kota, kondisinya mungkin lelah, imun saya turun. Nah, setelah dari luar kota itu, saya ngerasa nggak enak. Tapi di perjalanan saya merasa badannya udah nggak enak. Saya muntah-muntah, saya pikir mah saya kambuh gitu, kayak masuk angin, badan nggak enak banget. Akhirnya sebelum nyampe rumah, saya langsung tes antigen. Tes antigen saat itu tanggal 2 April, saya ingat banget, dites ternyata negatif. Ya alhamdulillah banget kan jadi negatif gitu. Sampai di situ saya langsung pulang, tapi saya ngerasa langsung berpikir ini kayaknya ada yang nggak beres gitu. Akhirnya saya isolasi sendiri tuh di rumah gitu. Sampai beberapa waktu setelah tanggal 2 itu sampai tanggal 5, badan itu semakin, menurut saya itu semakin ngaco, makan nggak enak, udah nggak ada penciuman itu udah mulai berkurang gitu, memudar belum tapi berkurang. Tapi yang jelas rasa itu nggak ada, asin, manis itu hilang semua. Nah, tanggal 5 saya melakukan swab PCR dan hasilnya
positif kena COVID-19. Stres? Ya pasti, karena saya tidak tahu harus berbuat seperti apa karena saya merasa sudah sangat konsen dengan kesehatan. Nah, setelah saya dinyatakan positif COVID, saya langsung isolasi mandiri karena saya takut ya kalau di rumah sakit lihat yang lain ya punya trauma sendiri lah gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk isolasi di rumah. Tapi tanggal 5 malam itu ketika saya tidur, itu napas saya seperti hilang aja gitu. Lagi tidur kayak cari-cari nafas gitu. Sesak sih enggak ya menurut saya, tapi hilang beberapa kali. Akhirnya saya memutuskan untuk dirawat di rumah sakit. Nah, tanggal 6 April saya memutuskan untuk masuk ke rumah sakit. Alhamdulillahnya di sana saya ditangani dengan cepat oleh para perawat dan dokter. Tapi tahu gak, setiap harinya saya dikasih obat 20 macam obat. Pagi saya minum 20 macam obat, siang saya juga minum 20, dan sore saya juga minum 20. Sementara tangan saya diinfus dan perut saya harus disuntik setiap harinya karena ada pengentalan darah. Nah, kalian bisa bayangkan kan, saat itu udah sendiri tersiksa, aduh harus menjaga badan, gak ada yang nolongin, setiap hari disuguhin dengan menu-menu sedap itu sangat menyiksa banget. Jangan sampai deh kalian mengalami apa yang aku alami. Nah, tanggal 10 sore saya dapat kiriman suplemen yaitu Poten. Nah, tanggal 10 juga malamnya saya langsung minum nih satu. Untuk selanjutnya saya minum sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Nah, tanggal 13 April saya itu dites lagi, di swab lagi, dan hasilnya masih positif, tapi CT-nya itu naiknya sangat gratis. Menurut dokter itu cepat sekali karena tadinya saya CT-nya 19 langsung ke 32. Itu tanggal 13. Dari tanggal itu saya muncul batuk gitu muncul. Akhirnya dokter menyarankan untuk tes alergi di tanggal 15. Nah, di tanggal 15 itu dokter menyarankan untuk tes alergi. Nah, di dalam tes alergi itu ternyata semuanya itu hasilnya baik, bersih, paru-paru bagus, dari dahaknya juga nggak terjadi apa-apa. Mungkin itu karena efek COVID saja. Akhirnya orang labnya itu ngetes COVID-nya nih. Dan tahu nggak, ternyata tanggal 15 itu saya dinyatakan negatif. Akhirnya dokter dan perawat itu memberitahu saya untuk besok siap-siap pulang. Tapi walaupun dinyatakan negatif COVID, setelah pulang ke rumah tetap harus istirahat dan menjaga protokol kesehatan. Oke, jadi perubahan kesehatan apa saja yang dirasakan Putri setelah mengonsumsi Poten saat terkena COVID-19 kemarin? Nah, kalau perubahan yang sangat signifikan dari Poten ini, saya merasa setelah 3 hari meminum ini tuh kembali rasa itu ada gitu, seperti rasa asin, manis, itu kembali ada. Dan lucunya sebelumnya kan nggak ada sama sekali tuh. Pokoknya rasa semua itu nggak ada di mulut, ini nggak enak banget gitu. Bukan nggak enak ya, malah nggak ada rasa. Jadi ketika kita dikasih makanan rumah sakit, kalian tahu sendiri kan, kalau makanan rumah sakit itu sesuai ahli gizi banget, yang rasanya juga gimana ya gitu. Tapi karena saya pengen sehat, saya makan semua tuh makanan sampai lahap habis. Tapi setelah rasa itu kembali, makanannya sudah mulai milih-milih deh. Nah, setelah dinyatakan negatif, apakah Butris masih mengonsumsi Poten untuk sehari-hari? Alhamdulillah, karena kan setelah dinyatakan negatif, tetap kita recovery ya. Recovery-nya itu selama 3 bulan. Nah, untuk setiap harinya saya masih meminum Poten ini sehari 2 kali, yaitu pagi dan malam hari. Karena selama recovery ini saya masih merasakan kadang-kadang tiba-tiba badan
lemes atau sakit-sakit itu masih kita rasakan, atau tiba-tiba seperti nafas itu tersengal-sengal gitu, pendek itu masih, tapi itu masa recovery itu memang kata dokter sih 3 bulan setelah negatif. Dan alhamdulillah sekarang berkat minum Poten setiap hari, kesehatan saya jauh lebih baik. Sekarang saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Thank you Poten. Oke Putris, kita masuk ke challenge, siap? Yeay, oke, siap. Challenge pertama, sebutkan 3 dari berbagai manfaat Poten untuk tubuh kita. Pertama, meningkatkan daya ingat. Kedua, meningkatkan imun tubuh. Ketiga, meremajakan sel kulit menjadi lebih sehat dan awet muda. Betul nggak? Betul. Nah, challenge selanjutnya kita masuk ke tebak gambar. Silahkan tebak gambar ini dalam waktu 10 detik. Itu pete ya? Pete sama sandal. Petenis handal. Petenis handal. Betul nggak? Botol semangga. Botol apa ya itu? Racun. Mana racunnya itu botol? Serangganya nggak ada. Salah tuh. Itu orang dorong sama jam. Dorongnya diganti L. Lorong waktu. Bener gak? Bagaimana kesan-kesan Putri seharian bareng Retail Legacy? Alhamdulillah pokoknya happy banget deh. Walaupun awalnya tegang, tapi selanjutnya berjalan dengan lancar. Di sini juga ada challenge-nya lagi. Pokoknya happy banget. Oke, yang terakhir, silahkan berikan tip khusus apa aja untuk mencegah COVID-19. Pesan aku untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, laksanakan protokoler, memakai masker, rajin mencuci tangan, memakai hand sanitizer, jauhi kerumunan, menjaga jarak, itu sangat penting. Dan jangan lupa mengkonsumsi minuman atau suplemen yang bisa meningkatkan imun tubuh, yaitu Poten jawabannya. See you, bye!